Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Semangat, 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 semangat. All season akan terjadi tahun 2026. Kita harus bersabar. Dalam dunia investasi pasti ada terjungkal, ada cuan ya. Bukan tipu-tipu atau ngipul-ngipul kalian. Saya berikan koin-koin yang bagus untuk kalian dan info-info yang akurat tentunya dengan Mas Bro Tegal. Namun demikian, kalian tetap riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan dadakan atau membeli dadakan. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, semua kerugian ditanggung Martini ataupun Mardiah. Ditanggung masing-masing ya. Masih terjadi info all season koin belum berakhir kawanku, sayangku ya, belum berakhir. Nggak usah pakai belekutakan. Kita siap terjun di kripto, siap cuan, siap resiko. Tunggu, masa mau CL dari tahun 2024 infonya ber mulu ya. All season belum berakhir. Mengapa tahun 2026 layak jadi sorotan? Harapan akan datang all season kembali menguat dengan proyeksi hingga tahun 2026. Namun untuk saat ini BTC masih memegang kendali utama atas pasar kripto. Ya betul, karena BTC-D-nya pun masih ngacang ceng ya. Sementara itu kita harus betul-betul yakin, kita harus sabar, dan ini si Atur Hayes yang tukang main lepret ya. Saya males kalau bahas dia, ini orang yang giginya doang yang kelihatan putih ya. Tahun 2026 tahun kebangkitan altcoin. Komunitas kripto kini mulai menatap tahun depan dengan penuh harapan. Grafik berikut menunjukkan alasan rally altcoin besar terjadi pada tahun 2018, tahun 2021 yang kemudian diikuti oleh periode panjang kinerja yang lemah. Mudah-mudahan tahun 2026 ini menjadi all season terbesar setelah kita menunggu lama cuan bersama. Dan sudah saya sampaikan berkali-kali, tidak ngasal koin akan terbang. Investor mulai cerdas, koin-koin yang punya komunitas kuat seperti PP, Polygon, Cardano, yang bagus-bagus cari kalian top CMC yang papan atas. Kalau kurang marem, kurang yakin, bisa japri Mas Bro di grup sinyal, bisa masuk ya. Link ada di deskripsi yang mau-mau aja. Saat ini altcoin kembali berada di level support jangka panjang terhadap BTC, mirip dengan fase pra-all season sebelumnya. Namun alih-alih mengalami breakout dalam waktu dekat, banyak proyeksi justru menunjuk pada tahun 2026 sebagai jendela besar berikutnya bagi altcoin. Wow, tahun 2026 kita kawin, kita nikah, kita beli mobil ya. Semangat, semangat. Mudah-mudahan nanti jadi miliarder Mas Bro tahun 2026. Kalian jadi triliuner ya. Jangan jadi pinjol mulu. Sekali-kali cuan ya. Kalian sudah milih di kripto kan pilihan kalian. Mana ada bujukan dari Martini Mardia kan nggak ada. Ya kalau kalian cuan juga kalian yang nguntal ketika turun dikit aja gembaran-gembaran mbak kayak kambing congek, ya nggak boleh begitu. Laki-laki kita kan punya anu panjang, masa kita kalah sama cong-cong piye toh. Semangat, semangat, hajar aja, hajar ya, risiko masing-masing. Masih ada kebun sapi kan udah dijual Mas Bro, punya tetangga diambil. Aduh, punya tetangga nggak boleh ya, nggak boleh kalau ngambilnya siang-siang. Kalau ngambilnya jam 3 malam ya yang punya tidur ya bisa diambil. Bercanda loh, ini nanti disangka ngajarin maling. Bukan ngajarin begituan ya, canda aja biar kita semangat ya. Saat ini altcoin kembali berada di level support jangka panjang terhadap BTC, mirip dengan fase pra-all season sebelumnya. Namun alih-alih mengalami breakout dalam waktu dekat, banyak proyeksi justru menunjuk pada tahun 2026 sebagai jendela besar berikutnya bagi altcoin. Wow, nikah lagi, kawin lagi. Bolongan satu lari, cari lubang kedua lari, cari lubang ketiga lari, lubang keempat, lubang apa? Lubang uang, bukan lubang macam-macam. Kali lubang tutup lubang. Saat ini altcoin kembali berada di level support. Secara teknikal, grafik memang menunjukkan potensi terjadinya all season. Namun untuk saat ini pasar masih memperhitungkan kesabaran. Tuh ya, kita harus disuruh sabar. Kehati-hatian ini terlihat jelas pada satu artikel ditulis dominasi Bitcoin telah naik kembali ke sekitar 59%
bertahan di dekat level tertinggi terbaru. Alih-alih melemah, modal masih banyak terkonsentrasi pada BTC. Di sisi lain, indeks altcoin season berada di level 35, jauh di bawah ambang batas yang menandakan kinerja unggul altcoin. Tuh, spread tuh ya. Alt season biasanya baru dimulai ketika dominasi BTC turun secara signifikan dan indeks altcoin season bertahan di level yang lebih tinggi. Para pakar industri memperkirakan alt season akan terjadi tahun depan meski alasan mereka beragam. Secara histori, Ethereum selalu menjadi pemimpin rally alt season. Pola ini berpotensi terulang terutama dengan meningkatnya aktivitas institusi. Begitu ya. Ini juga ada pandangan sebagai contoh JP Morgan ya, Morgan baru-baru ini meluncurkan curcur ngocrot ya dana on-chain di jaringan Ethereum sementara volume stablecoin telah mencapai rekor tertinggi. Wah, akan buat ngebom koin PP nih. Gabungan faktor-faktor ini memperkuat argumen akan potensial season yang dipimpin oleh Ethereum pada tahun 2026. Tahun 2026 ya, bukan tahun 2024. Jadi kemarin barbar ya. Seperti yang dikatakan Kevin Russell ya, pendiri RAAC kepada lawan ya. Institusi dan investor retail sama-sama mencari imbal hasil di ekosistem DeFi dan berjalan di komputer dunia. Jadi saat ini menuju tahun 2026 investor dapat mengandalkan ETH bersama proyek-proyek besar lainnya. Jadi nggak ngasal, banyak yang nanya PP seperti apa. Tenang aja, Polygon seperti apa, jos ya. Ini kita saksikan sebentar videonya ya. All season tapi nggak usah lah ngapain lama-lama nonton videonya sih gitu ya. Atur Hayes paling males saya ya. Alasan mengapa banyak trader merasa seolah-olah mereka telah ketinggalan momen. Kata Hayes, Hayes lagi males saya. Leplet, ngerusak itu. Ngerusak. Ya udah mungkin itu aja. Tahun depan sabar kawan. Santai-santai, jangan keburu-buru. Nanti kawin ditunda dikit tahun depan kan bisa jadi miliarder dulu kan. Kita lihat juga BTCD-nya masih merongos 5980. Wah, ngacleng lagi ya. Tunggu sampai nanti jengking ke bawah baru cerot. Untuk altcoin masih mengalami koreksi per hari ini setelah kenaikan yang cukup selama Juli. BTC dominan saat ini cenderung mengarah ke tren bearish. Kita lihat BTCD-nya ya, setiap masuk hampir mendekati 460%. Hampir mendekati 60% selalu kebanting ke bawah ini ya. Nanti sampai bisa, wah gila ini. Saya ngambil di sini aja lah 52 ya. Nanti jatuh di 52. Kalau sampai ke 50 kayaknya takut-takut ngeri-ngeri sedap. Ini setelah breakdown dari sini. Ini breakdown dari yang garis merah ini ke sini. Nanti jatuhnya ke 52. Wah kalau sekarang 59 ke 55 saja udah ngacengnya PP bisa naik berkali-kali lipat ya. Apalagi nanti ke 52. Wah bisa kita siapin karung lebih banyak lagi untuk ngarungin apa mas bro, ranja, uang lah masa ngarungin ranja. BTC dominan saat ini di fase koreksi ya, nanti turun ke bawah ya, sabar. BTC dominan saat ini cenderung mengarah ke tren bearish di mana terjadi rejection ya, di resisten terdekatnya setiap di angka hampir 60% selalu terjungkal karena ada indikator trendline bendera jengat yang itu adalah pattern bearish. Maka target koleksi yang akan dicoba lagi yaitu 57%. Bila tembus maka ke 52%. Wah, mantap juga ini kalau ke 52%. Jadi sesuai dengan prediksi saya ini di sini nih garis hijau ya. News ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Kemudian saya kasih koin untuk kalian. Koin-koinnya apa? Koinnya apa dulu? Ya kita cek di sini. Wah, PP jengat juga PP. Oke, kita akan lihat di sini ada koin sebetulnya yang saya gembar-gemborkan. Jangan melihat 3 jutanya. Koin bagus ini kawanku. Ya, ini koin CMC ini terbang nih. Wah, di atas BTC lagi karena punyanya CMC. Ini walaupun harganya 3 juta lebih tapi kan rankingnya masih di 115. Ya, market cap-nya masih kecil. Kenapa harganya mahal? Karena koinnya jumlahnya sedikit.
yang dilihat MC-nya ini bisa kalian hajar daripada meme-meme koin yang ngaco nanti tahun 2026 di awal tahun. Pasti tiap-tiap berlomba-lomba setelah tutup buku membuat meme koin, hampir listing tiap hari puluhan ribu koin. Wah, melekok kita. Ya, yang punya utilitas jelas yang dibeli nanti tahun 2026. Ya, ini Chainlink nih, hajar, Cardano mumpung murah. Ya LTC, ya udah capek lah, sarapan dulu, ngopi dulu lah, ya kita harus masak mie instan dulu. Kok mie instan Mas Bro? Ya hujan, nggak bisa keluar, banjir ya, Guci kan lagi longsor, ya sama juga di longsornya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf ya. Banyak sanda, banyak berkutakan untuk menghibur kalian. Lebih baik bikin orang senyum daripada membuat orang jengkel ngebut di mana-mana. Yang nggak punya PP itu yang kesel kali ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknyos.